Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Melani Dinata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian olerikultur. Olerikultur merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura berupa sayur-sayuran. Cabang ilmu ini mempelajari mengenai teknologi dan juga teknik dalam melakukan budidaya sayuran. Sedangkan hortikultura merupakan cabang ilmu agronomi yang mempelajari 4 jenis tanaman budidaya. Yang pertama, frutikultur atau budidaya dengan jenis tanaman buah-buahan. Yang kedua, florikultur atau budidaya dengan jenis tanaman berbunga. Yang ketiga, biofarmaka atau budidaya dengan jenis tanaman obat-obatan. Dan yang keempat adalah olerikultur atau budidaya dengan jenis tanaman sayuran. Komoditas olerikultur merupakan salah satu komoditas sektor pertanian yang menjadi andalan ekspor non-migas dan salah satu potensi komoditas ekonomi yang cukup diperhitungkan dalam sektor pertanian. Produk sayuran sendiri merupakan kelompok komoditas hortikultura yang memiliki perkembangan yang cukup pesat di masyarakat karena merupakan salah satu kebutuhan pangan yang sangat penting. Tentunya selain mengandung kaya akan vitamin dan juga mineral, sayuran memiliki zat esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, namun keberadaannya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, produk sayuran ini memiliki potensi untuk menembus pasar ekspor apabila kualitasnya memiliki kualitas yang unggul dan juga daya saing yang tinggi. Daya saing merupakan kemampuan dalam menghasilkan produk, barang, atau jasa yang memenuhi standar pengujian dalam skala internasional. Dan dalam saat yang bersamaan juga dapat memelihara serta menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi, kemudian berkelanjutan, dan juga membuka kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Untuk mempertahankan daya saing suatu produk, terutama produk hortikultura, dapat ditentukan oleh 7 parameter. Yang pertama ada kuantitas, yang kedua ada kualitas, yang ketiga ada keamanan, yang keempat ada kompetitif, yang kelima ada traceability, yang keenam ada ketepatan pengiriman, dan yang ketujuh adalah keberlanjutan pasokan. Di Indonesia sendiri, standar produk sayur dan buah telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa penerapan budidaya yang baik atau Good Agricultural Practice akan menghasilkan produk yang memenuhi standar. Produk yang dimaksud adalah produk yang aman dikonsumsi, berkualitas baik, dan juga ramah lingkungan. Berikut merupakan pentingnya industri olerikultur. Yang pertama, untuk meningkatkan panen tiap tahunnya. Umumnya, sayuran siap dipanen dalam hitungan bulan saja, sehingga sayuran dapat ditanam berkali-kali dalam setahun. Kedua, sebagai profitabilitas. Meningkatnya daya beli dan permintaan pada sayuran, maka meningkat pula produktivitasnya, sehingga nilai jual sayuran akan meningkat dan mampu mensejahterakan para petani dan kestabilan ekonomi. Yang ketiga, untuk pemanfaatan lahan kosong. Budidaya sayuran dapat dilakukan di lahan yang besar maupun kecil. Ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan kosong, sampah-sampah rumah tangga berupa kompos dan limbah air. Yang keempat, dapat menyesuaikan dengan cuaca. Dikarenakan masa panen sayuran yang terhitung pendek, sehingga penanaman dapat dilakukan walaupun dengan cuaca yang ekstrim. Yang kelima, terciptanya lapangan kerja. Peningkatan produktivitas panen sayuran membutuhkan tenaga kerja yang tinggi pula, sehingga industri olerikultur mampu menciptakan lapangan kerja. Yang keenam, potensi ekspor sayuran. Dilakukannya ekspor sayuran mampu memberikan keuntungan untuk membuka peluang pasar dan meningkatkan devisa suatu negara. Yang ketujuh, sebagai pigmen pewarna alami. Pewarna alami atau nabati dari sayuran dapat menggantikan pewarna kimia pada industri tekstil maupun makanan. Pigmen sayuran dapat diekstraksi menjadi pewarna seperti quercetin dari kulit bawang, karotenoid dari tomat, dan antosianin dari kubis. Yang kedelapan, mampu meningkatkan kesuburan tanah. Kesuburan tanah akan meningkat karena dilakukannya penanaman pada skala besar dan sistem irigasi yang cukup. Terakhir, manfaat mengkonsumsi sayuran. Terdapat sumber vitamin, mineral, fosfor, zat besi, karbohidrat, dan protein pada sayuran, sehingga mengkonsumsi sayuran sebagai diet dapat menjaga kesehatan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rifqani Kulsum. Saya akan menjelaskan tentang komoditas olerikultur yang ada di Indonesia. Salah satu komoditas olerikultur yang ada di Indonesia yaitu kubis. Kubis atau nama ilmiahnya Brassica oleracea merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang berasal dari famili Brassicaceae.
Kubis berasal dari Eropa dan menyebar luas di daerah tropis seperti Malaysia, Filipina, India, dan Indonesia. Morfologi kubis yaitu bentuk daunnya yang bulat, membentuk roset akar yang besar dan tebal. Pertumbuhan daun terhenti dengan ditandai terbentuknya crop pada kubis tunas atau Brussels sprouts. Sistem perakarannya yaitu ada radix primaria dan radix adventia. Kandungan pada kubis yaitu ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, C, E, dan protein serta mineral. Awalnya kubis hijau hanya ditanam di dataran tinggi saja. Namun dalam perkembangannya saat ini kubis hijau sudah dapat ditanam di dataran menengah hingga dataran rendah, sehingga diperlukan upaya pengembangan kubis di dataran rendah dengan menggunakan varietas kubis yang sesuai dan memanipulasi iklim mikro di sekitar tanaman. Salah satu caranya dengan menggunakan mulsa organik. Mulsa organik adalah material penutup tumbuhan untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi pemanasan langsung sehingga membuat kubis tumbuh dengan baik. Contoh varietas kubis untuk dataran rendah yaitu Sehati F1. Persyaratan tumbuh yang pertama, ketinggian untuk dataran rendah yaitu 0 sampai dengan 200 mdpl, sementara untuk dataran tinggi 800 sampai dengan 2000 mdpl. Yang kedua, sinar matahari yang cukup. Yang ketiga, memiliki pH 6 sampai dengan 7. Yang keempat, aerasi tanah yang baik. Yang kelima, tanah yang mengandung humus, porus, dan gembur. Budidaya kubis. Tanaman kubis sangat potensial dibudidayakan karena memiliki nilai nutrisi yang tinggi dan memiliki nilai ekonomis. Manfaat kubis hijau yaitu untuk mencegah penyakit hipertensi, jantung, kanker, dan mencegah anemia pada ibu hamil. Pembudidayaan kubis dapat dilakukan dengan cara yaitu pertama melihat varietas. Varietas dari bibit kubis yang baik itu seperti Kakak Cross, Kai Cross, Green Coronet, Gloria Oceana, Raja F1, Summer Glory, dan Tropical Delight. Yang kedua adalah persemaian. Persemaian itu dapat dilakukan dengan cara benih dari kubis dilakukan perendaman terlebih dahulu dalam larutan previsur N atau air hangat dengan suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu benih disebar merata di tempat penyemaian dengan media campuran kompos dan tanah dan ditutup menggunakan daun pisang dengan waktu 2-3 hari. Kemudian tempat dari penyemaian diberi atap dengan warna transparan dan ditutup kembali menggunakan screen untuk menghindari OPT. Bibit kubis yang telah memasuki hari ke-7 dan ke-8 kemudian dipindahkan ke dalam pot plastik dan dilakukan penyiraman setiap hari. Bibit kubis yang sudah siap ditanam adalah bibit kubis yang telah memiliki 4-5 daun dan berumur 3-4 minggu. Yang ketiga adalah pengolahan lahan. Lahan yang digunakan untuk pembudidayaan kubis itu adalah lahan yang sebelumnya tidak digunakan untuk menanam kubis, lalu dilakukan pembuatan bedengan, dan jika pH tanah kurang dari 5,5 dilakukan pengapuran menggunakan dolomit dan diaplikasikan setiap 3-4 minggu sebelum tanam. Tanah yang baik untuk pembudidayaan kubis adalah tanah lempung berpasir. Yang keempat adalah pemupukan. Pupuk yang digunakan untuk penanaman dari kubis hijau itu pupuk kandang dan pupuk buatan. Pupuk kandang itu berupa pupuk kandang domba, kompos jerami padi, dan pupuk kandang sapi, sedangkan pupuk buatan itu terdiri atas ZA, urea, KCl, SP36, dan lain-lain. Setiap tanaman kubis itu sangat memerlukan urea, dan setiap lubang tanam yang belum ditanami oleh kubis dapat diberikan pupuk dasar terlebih dahulu. Yang kelima adalah penanaman. Kubis itu sangat baik ditanam pada awal musim kemarau, dan cara penanamannya itu pertama, pilih bibit kubis yang berkualitas, lalu bibit kubis dimasukkan ke dalam lubang yang sudah dibuat dan ditutup menggunakan tanah. Bibit stek tidak perlu disemai, karena stek bisa langsung ditanam di atas bedengan. Yang keenam adalah pemeliharaan tanaman. Pada masa tanam awal, penyiraman pada tanaman kubis itu harus dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Namun ketika tanaman kubis telah berumur 30 hari, maka penyiraman itu hanya dilakukan 2-3 hari sekali dengan cara di lab. Nah, ketika terdapat tanaman kubis yang busuk, harus segera dilakukan sulam, dan penyulaman itu harus dihentikan ketika umur tanam kubis 10-15 hari. Pemberian pupuk pertama dan kedua dilakukan bersamaan dengan pendangiran dan penyiangan. Berikut adalah organisme pengganggu tanaman kubis seperti kutu daun, ulat plutella, ulat tanah, ulat kroki, ulat gerayak, ulat jengkal, busuk lunak, penyakit busuk hitam, akar bengkak, pericak daun, dan penyakit embun tepung.
Berikut adalah pengendalian dari organisme pengganggu tanaman kubis dengan cara penggunaan pestisida kimia, penggunaan musuh alami atau Parasitodiadekma semiclausum, dan jika terdapat serangan bengkak akar pada tanaman kubis muda, tanaman harus segera dicabut dan dimusnahkan, lalu bisa dengan cara tumpang sari atau tumpang sari kubis toma. Pada panen dan pasca panen, pemanenan pada kubis dapat dilakukan ketika kubis memiliki karakteristik seperti krop penuh, besar pada daun paling luar sudah layu dan daun berwarna hijau mengkilap, serta berumur 5 bulan. Kubis yang terlambat dipanen itu dapat menyebabkan struktur krop menjadi pecah dan busuk. Pemanenan dan pemungutan kubis dapat dilakukan dengan cara memotong krop sebagian batang dan disertakan 4-5 lembar daun luar sehingga krop tidak rusak. Nah, ketika pasca panen, anakan batang bawah dari kubis yang telah dilakukan pemangkasan dibiarkan untuk tumbuh terus, dan hal ini digunakan untuk memelihara anakan agar bisa distek dan digunakan sebagai bibit untuk musim tanam berikutnya.